Gak ada suap, gak ada gratifikasi, gak ada kerugian negara yang nyata, tapi Tom Lembong jadi tersangka. Gara-gara impor gula yang terjadi 10 tahun lalu. Kebetulan atau serangan politik terselubung. Di video ini, kita akan kupas tuntas kejanggalan kasusnya dan menelusuri sejarah yang mungkin jadi pemicu di balik semua ini. Siapa tahu, ini bukan sekedar hukum, tapi sinyal ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan memegang mandat strategis memastikan kebutuhan pokok rakyat seperti beras, daging, dan gula tersedia dalam jumlah cukup dan harga yang stabil. Dalam konteks itu, ia mengambil kebijakan impor gula. Keputusan ini bukan tanpa dasar. Saat itu, pasokan dalam negeri sedang tidak aman, dan data menunjukkan ada potensi kekurangan gula menjelang musim panen. Bertahun kemudian, satu nama dijadikan tersangka, Tom Lembong. Istri Kasih Lembong alias Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor. Tapi ada satu hal yang janggal, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada aliran dana pribadi. Yang dipermasalahkan, ia menerbitkan izin impor tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Tapi anehnya, aturan yang mewajibkan koordinasi itu belum ada saat izin diterbitkan. Lalu, dari mana tuduhan kerugian negara ratusan miliar itu berasal? Jawabannya mengejutkan, kerugian itu hanya potensi. Artinya, belum benar-benar terjadi. Inilah celah di UU Tipikor Pasal 3. Asal ada kerugian versi jaksa, pejabat bisa langsung dijerat meski tidak korup. Yang lebih aneh lagi, gula impor itu tidak diserahkan ke BUMN, tapi ke koperasi milik TNI dan Polri. Kenapa bukan Bulog? Siapa yang mengusulkan koperasi ini? Dan mengapa Tom sendirian yang disalahkan? Dalam kasus ini, tak ada uang yang berpindah tangan, tapi hukum tetap berjalan. Jadi pertanyaannya, apakah ini soal korupsi atau soal politik dan sistem yang pilih kasih? Kita mundur sedikit ke masa lalu, ke titik di mana sebagian orang percaya Tom Lembong mulai menjadi masalah bagi kekuasaan. Sebelum jadi gubernur Jakarta, Jokowi dibantu diam-diam oleh Tom Lembong. Dari pidato, strategi, hingga arahan ekonomi, sosok yang ikut membawanya menuju kemenangan. Tom Lembong mulai dikenal publik saat ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Perdagangan pada 2015. Ia bukan orang sembarangan, punya pengalaman internasional dan sering membantu Jokowi menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit di forum luar negeri. My question relates to infrastructure and public-private partnerships. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. Tapi hubungan itu tidak langgeng. Tom punya pandangan sendiri soal arah kebijakan. Ia lebih pro transparansi dan reformasi, sementara istana mulai condong ke arah yang lebih tertutup dan terpusat. Akhirnya, Tom dan Jokowi berpisah jalan. Setelah sempat lama tak terdengar gaungnya, Tom muncul kembali di panggung politik, tapi bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan. Ya, atas Berkat pertanyaan yang bantuannya bagus, membuat Anies tetapi Baswedan sangat kurang unggul akurat. di debat ini. Saya akan jelaskan, Pak. Pertanyaan yang diberikan ke saya mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, Dari Pak waktunya Tom habis. Dalam berbagai kesempatan, Tom vokal mengkritik arah pembangunan nasional. Ia menilai proyek-proyek besar dijalankan dengan pendekatan elitis, tertutup, dan makin menjauh dari semangat reformasi. Ia juga menyoroti fenomena baru dalam birokrasi, naiknya pengaruh militer ke ranah sipil, termasuk dalam proyek ambisius seperti IKN, yang menurutnya lebih menyerupai operasi militer daripada proyek pembangunan publik. Dan benar saja, setelah Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024, posisi Tom mulai terasa tak aman. Beberapa minggu kemudian, kasus impor gula yang sudah bertahun-tahun berlalu kembali diangkat. Sebuah kasus lama yang kini kembali mencuat,
tepat di saat Tom sedang tersingkir dari kekuasaan. Apakah ini kebetulan atau bagian dari pembersihan politik yang lebih sistematis? Sampai hari ini, tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Bayangkan, sebuah masalah yang terjadi di tahun 2015, 10 tahun lalu dan tidak ada yang mempermasalahkan, kini justru menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Kenapa baru sekarang dan kenapa hanya Tom? Sementara itu, jika kita buka data, bukan rahasia lagi bahwa ribuan anggaran negara habis untuk hal-hal yang nyaris tak berguna. 24.000 lebih aplikasi pemerintahan dibangun, dan mayoritas tidak digunakan. Proyek-proyek mubazir di berbagai kementerian seperti aplikasi e-budgeting yang cuma copy-paste, atau program pelatihan yang menghabiskan miliaran tapi tak berdampak nyata pada masyarakat. Anggaran jalan, toilet, seminar, perjalanan dinas, semua mencuat sebagai contoh penghamburan uang negara. Tapi, tidak ada yang diangkat setegas ini, tidak ada yang diseret sekeras ini. Apakah ini soal hukum atau soal politik? Tom memang pernah mengkritik pembangunan yang elitis, menolak pendekatan militeristik dalam birokrasi, dan akhirnya berada di sisi yang kalah dalam Pilpres 2024. Lalu, muncul kasus ini. Apakah ini bentuk pembersihan politik terselubung? Apakah hanya Tom Lembong yang akan dijerat? Atau akan ada yang lain menyusul? Atau justru ini pesan diam-diam untuk siapapun yang memilih jalan berbeda? Kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya berbahaya bagi negeri ini? Mereka yang impor gula saat negara kekurangan, atau mereka yang membiarkan uang rakyat menguap untuk proyek-proyek kosong? Kita belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, publik tidak boleh diam. Karena ketika satu suara dikorbankan, besok bisa giliran kita. Kalau kamu merasa ada yang janggal dalam kasus ini, kenapa cuma Tom Lembong yang ditindak? Kenapa bukan kasus-kasus pemborosan lain yang lebih nyata dan merugikan rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu peduli dengan keadilan dan transparansi. Subscribe untuk konten kritis dan penuh data lainnya. Karena publik yang sadar adalah kunci untuk perubahan.